Dari manakah datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, pemilik hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, penyertaan dan pertolongan Tuhan yang selalu sempurna dalam hidup kami. Kami datang menyembah Tuhan dan kami mau nyatakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar di dalam hidup setiap kami. Engkau ada bersama kami, Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bersama-Mu Bapakku, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua perkenanan-Mu, ya. Teguhkan hati
hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Di dalam setiap musim hidup kita, Dia Tuhan yang setia. Di dalam setiap musim hidup kita, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Mari nyatakan bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Oh, tak Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatanku di dalam-Mu Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Selama-lamanya di hidup kami, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Yesus, Kau bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari bersama-sama nyatakan, bersama-Mu Bapa kami bisa melewati semua. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Sebab oleh perkenanan-Mu kami bisa kuat sampai hari ini Tuhan. Perkenanan-Mu teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku untuk selamanya, untuk selamanya. Tidak pernah berubah kesetiaan-Mu, tidak pernah berubah kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu sempurna, perkenanan-Mu sempurna dalam hidupku. Oh, sungguh hati kami bersuka di dalam Engkau Tuhan. Keselamatan kami, pertolongan kami yang ajaib. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kekuatan-Mu yang selalu menopang setiap kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, untuk apapun yang kita alami dalam hidup kita, angkat tanganmu, katakan bersama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Yesus, kau bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu, perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Untuk selama-lamanya dalam hidup kami, kami mau nyatakan anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu untuk selamanya, takkan berhenti, takkan berakhir. Selalu menyertai langkah hidup kami, selalu menuntun langkah hidup kami. Yesus, Engkau Tuhan, perlindunganku, keselamatanku, pertolonganku untuk selamanya. Dan tiada Tuhan yang seperti Engkau di hidup kami. Tidak ada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih. Tangan-Mu menuntun kami, tangan-Mu memegang kami Tuhan. Tidak pernah sendiri, tidak pernah ditinggalkan. Untuk selama-lamanya Kau selalu setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu, untuk sekalipun kami tidak pernah berjalan seorang diri, ada kasih-Mu, ada pertolongan-Mu yang selalu ada bagi hidup kami. Di saat semua meninggalkan kami, kami tahu kami punya Tuhan Yesus yang selalu setia. Penolong kami yang ajaib hanya Engkau. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang karena
Ku tahu kau bersamaku saat ku berjalan. Kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Menikmati pertolongan dan penyertaan-Mu, Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena tahu kau bersamaku saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu di hidupku. Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Kau lebih sanggup kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup
penolong yang setia. Selain Engkau tiada yang lain di hidup kami. Selain Engkau tiada yang lain, Tuhan. Yesus segalanya bagi kami. Sebab kami tahu apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Apapun yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami, itu yang terbaik bagi setiap kami. Lebih dari apa yang dapat kami rencanakan, lebih dari apa yang dapat kami ketahui dalam hidup kami, Kau Tuhan yang jauh lebih tahu, jauh lebih sanggup untuk menolong, memulihkan, menguatkan, menyembuhkan setiap kami. Dan kami tahu Tuhan, saat kami menyembah Engkau, saat kami mengangkat tangan kami berserah kepadamu, saat ini Engkau bekerja dengan dahsyat dan ajaib bagi setiap kami, Tuhan. Rancangan-Mu Kau genapi bagi setiap kami, pertolongan-Mu Tuhan senang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, setia, setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan yang selalu menopang kami. Haleluya. Terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Diberkatilah setiap kami yang mengandalkan Engkau Tuhan, yang menaruh harapannya hanya di dalam Engkau, kepadamu, pertolongan kami, perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat
kita akui dan kita nyatakan di hadapan Tuhan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa-Mu Tuhan yang di sampingku. ku tak mampu sendiri. Sendiri, oh, oh, oh.
kekuatan yang baru bagi setiap kami yang berseru kepadamu. Selalu ada kekuatan yang baru bagi setiap kami yang menanti-nantikan Engkau. Berharap akan kasih setiamu Tuhan, berharap hanya padamu. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Berseru, berharap, berserah hanya kepadamu Tuhan. Sebab tidak pernah Engkau menolak setiap kami yang datang kepadamu. Tidak pernah sekalipun Engkau menolak setiap kami yang datang berserah, berharap hanya kepadamu Tuhan. Saat ini pertolongan-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami, penyertaan-Mu bagi setiap kami. Untuk apapun yang kami alami saat ini Tuhan, keluarga kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, pelayanan kami, usaha kami, apapun yang kami miliki, kami mengalami pertolongan-Mu Tuhan. Kami mengalami pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan, sangat ajaib bagi setiap kami. Hati kami tenang ada di dekat-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan
saat ini, saat kami menyembah Engkau Tuhan, saat kami ada dalam hadirat-Mu, kasih-Mu melimpah bagi setiap kami, bahwa kami dekat dengan Engkau Tuhan. Hatiku tenang berada dekat, Kaulah jawabanku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat kami tidak sanggup, di situ tangan-Mu bekerja Tuhan. Tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan, lebih lagi nyatakan bersama-sama, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada, Sebab Engkau yang pelihara setiap kami. Pertolongan-Mu ajaib. ajaib di hidupku. Bahkan dalam setiap kelemahan kami pun kuasa-Mu sempurna. Pertolongan-Mu sempurna. Pertolongan-Mu ajaib, Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya ajaib perbuatan dan pertolongan-Mu Tuhan. Amin. ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan pertolongan-Mu ajaib di hidup kami. Mata kami mau tertuju hanya kepada-Mu Tuhan, kepada Yesus, satu-satunya sumber pertolongan kami, satu-satunya sumber perlindungan kami. Biarkanlah hati kami dan mata kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Katakan bersama, Tuhan ada. Tuhan ada dan melihat pergumulan
yang ku hadapi. Tuhan tak tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tidak pernah sendiri, sebab Tuhan menyertai kamu. Dalam segenap hati kami mau nyatakan, sungguh Tuhanlah jawaban, amin, dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada yang melihat pergumulan yang ku hadapi. Oh, Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ini yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi setiap kita, yang menjadi berita sukacita bagi kita saat ini. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri, sebab ini yang mau kita nyatakan. Sungguh Tuhanlah jawab, sumber kekuatanku. Amin. Di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Kau menara, kubu pertahanan bagi setiap kami yang menyembah Engkau, Tuhan. Dan kubu pertahanan, oh, oh, di saat jiwaku Dia jadi pembelaku. Oh, Tuhan ada yang melihat pergumulan yang ku hadapi. Amin. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Oh, Tuhan takkan tinggal diam, amin, ku tak dibiarkan sendiri. Untuk selama-lamanya nyatakan, ku tak dibiarkan sendiri. Oh, ku tak dibiarkan sendiri. Shalom semuanya. 60 Minute Worship kita kali ini membawa tema penolong yang setia. Pada dasarnya, setiap manusia
pasti punya ketakutan sendiri-sendiri. Mungkin ketakutan tentang kondisi keuangan, mungkin ketakutan tentang masa depan, ketakutan tentang kesehatan. Bahkan ada yang mungkin ketakutan tentang hal-hal yang mereka sendiri tidak mengerti mengapa mereka takut. Jadi kadang sakit yang cuman sakit kepala, mereka bisa berpikir sampai bahwa itu merupakan satu penyakit ataupun awal dari satu penyakit yang berbahaya. Banyak ketakutan-ketakutan terjadi. Ketakutan sendiri dapat merebut sukacita dan dapat merebut damai sejahtera kita. Dampaknya akan sangat tidak baik untuk kesehatan kita sendiri. Bisa membuat kita stres, bahkan dapat membuat imun tubuh kita menurun. Saya pernah bekerja di rumah sakit. Pada saat saya bekerja di rumah sakit, saya ingat di tahun 2020, di mana kita dapat melihat setiap orang yang datang ke rumah sakit pada saat akan dilakukan tes COVID, wajah mereka penuh dengan ketakutan. Saat itu zaman-zamannya Delta. Para perawat dan para dokter yang ada berusaha untuk tetap positif dengan memberikan ketenangan kepada para pasien yang datang untuk melakukan swab COVID. Mereka berusaha untuk menyatakan kepada para pasien bahwa semua akan baik-baik saja. Mereka harus berpikir positif karena mereka tahu dengan berpikir positif itu akan meningkatkan imun tubuh kita. Sehingga kita bisa melawan penyakit apapun yang ada di dalam tubuh kita. Banyak ketakutan-ketakutan yang terjadi karena kita merasa kita sendiri. Banyak ketakutan-ketakutan yang terjadi karena kita merasa hanya kita yang menghadapi itu. Banyak ketakutan-ketakutan yang terjadi karena kita merasa bahwa kita sudah di ujung jalan. Seakan-akan kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak ada yang menolong. Kisah mau bacakan di Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ayat ini sangat jelas. Tuhan adalah penolong kita, apapun situasinya. Namun, yang saya tahu, yang saya pelajari, ada dua rasa takut yang sering dialami oleh manusia. Rasa takut pertama, sebenarnya rasa takut yang memberikan dorongan positif. Ada rasa takut yang kedua, adalah rasa takut yang memberikan dorongan negatif. Rasa takut yang memberikan dorongan positif adalah rasa takut kita kepada Tuhan. Kenapa? Rasa takut ini bukan menakutkan, tapi memberikan kita rasa hormat dan kagum kepada Tuhan. Sehingga kita menyadari bahwa setiap kehidupan kita itu ada dalam tangannya Tuhan, ada dalam pemerhatiannya Tuhan. Sehingga kita harus melangkah dengan positif, kita harus melangkah dengan arah yang benar, dengan terus bergantung sama Tuhan, dengan terus berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi rasa takut positif ini akan membuat kita terus-menerus dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau kita punya rasa takut akan Tuhan, itu akan membawakan kita kepada hal-hal ataupun manfaat-manfaat yang sangat luar biasa. Karena takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat dan mengarahkan kita kepada pengertian yang lebih baik. Namun ada rasa takut yang kedua yang mengarah ke negatif. Itu adalah ketika kita dikuasai oleh roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7 sebenarnya sudah berkata, sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Jadi bisa kita lihat bahwa roh ketakutan dan kegelisahan tidak berasal dari Tuhan. Oleh karenanya, hari ini Tuhan mau mengingatkan kita untuk tidak merasa takut pada saat kita sendirian.
Untuk tidak merasa takut pada saat kita menghadapi masalah. Untuk tidak merasa takut pada saat kita harus mendapatkan vonis dari dokter. Ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa tidak didengarkan, maupun pada saat kita sedang dalam kekurangan, Tuhan minta untuk kita tidak merasa takut. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang menolong kita dalam situasi apapun. Janji Tuhan ya dan amin. Kalau saat ini, saudara-saudara sekalian, ada dalam ketakutan. Apapun ketakutan yang membawa engkau pada depresi, stres. Ingat, masih ada Tuhan. Tuhan penolong kita yang setia. Janjinya ya dan amin. Dia selalu menyertai kita. Langkah kita kemanapun, Tuhan ada di situ. Mazmur 56 ayat 11 berkata, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jujur, untuk memegang firman dan percaya bahwa kita punya penolong yang setia, itu memang tidak mudah. Sangat susah untuk dilakukan. Karena kondisi saat-saat ini, begitu banyak orang yang kehilangan rasa empati. Begitu banyak orang yang melakukan penekanan-penekanan kepada orang-orang yang sudah tertekan. Sehingga banyak ketakutan terjadi di mana-mana. Berita orang bunuh diri, bahkan orang membunuh orang hanya karena ketakutan, itu kita dengar di mana-mana. Situasi tanpa kepastian, bahkan ketakutan yang sama pernah juga dialami oleh bangsa Israel. Saat bangsa Israel berada dalam pembuangan, bangsa Israel tidak memiliki masa depan yang jelas. Kehidupan mereka penuh dengan tekanan, penderitaan, bahkan kesulitan untuk bangkit kembali. Keadaan yang dikatakan benar-benar sudah hancur dan tanpa harapan. Tapi dalam situasi yang mereka alami, setiap situasi yang mereka alami, Tuhan selalu datang. Tuhan selalu menunjukkan bahwa pertolongan hanya ada pada Tuhan. Tuhan datang untuk menguatkan mereka agar tidak tenggelam dalam ketakutan. Tuhan berkata, tangan Tuhan akan menyertai, menguatkan, dan memberi pertolongan. Tuhan bahkan berjanji membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem untuk memulai suatu kehidupan yang baru. Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ketika kita berada dalam tekanan dan ketidakberdayaan, seringkali kita kehilangan harapan dan tidak berani melihat ke depan. Kehidupan kita dihantui oleh rasa takut. Kehidupan kita dihantui oleh rasa was-was. Kehidupan kita penuh dengan kecemasan. Tapi lihatlah firman yang baru saja saya bagikan, Mazmur 23 ayat 4. Mengingatkan kita tentang janji-janjinya untuk masa depan yang cerah. Percayalah bahwa apapun yang terjadi, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Tuhan akan senantiasa menolong kita. Karena Tuhanlah penolong kita yang setia. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang Tuhan perlukan adalah kita harus memiliki iman yang mau bertindak dan selalu bersandar hanya kepadanya. Kita harus mengingat bahwa pengharapan kita hanya kepada penolong kita yang begitu setia, bukan kepada manusia ataupun kepada kemampuan kita, pemikiran kita, kekuatan kita. Tapi ingat, di saat-saat ini, di saat saudara sekalian sedang mengalami tekanan-tekanan, mari datang, duduk bersujud di hadapan Tuhan, berdoa dan minta pertolongan Tuhan, karena Tuhanlah penolong kita yang setia. Saudara sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap permohonan doa dan juga kesaksian-kesaksian jawaban doa yang sudah kami terima.
Saya akan membacakan kesaksian jawaban doa terlebih dahulu. Kemudian kita akan sama-sama berdoa untuk mendoakan semua permohonan doa yang masuk. Jangan pernah berhenti memasukkan permohonan doa. Kami akan terus mendoakan saudara-saudara sekalian. Saya akan membacakan permohonan doa yang terjawab. Pertama, mendapatkan promosi jabatan dan peningkatan penghasilan di pekerjaan. Yang kedua, memperoleh keberhasilan dan kelulusan sidang ujian skripsi. Luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Yang ketiga, memperoleh keberhasilan dan kelulusan dari ujian kedokteran spesialis anak. Wah, proses demi proses saya percaya Tuhan sertai. Yang keempat, mengalami kesembuhan dan kelancaran operasi, pengangkatan batu empedu, sakit GERD dan anxiety. Tuhan memang luar biasa. Apapun sakitmu, apapun yang kau rasakan saat ini, bawa dalam doa, yakin dan percaya. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Yang kelima, memperoleh kecukupan dan sumber dana untuk modal usaha. Luar biasa. Teruslah berharap sama Tuhan. Teruslah berdoa sama Tuhan. Saya percaya kalau doa-doa ini Tuhan jawab. Tuhan juga akan menjawab doa-doa saudara sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Kita akan membawa pokok-pokok doa kita. Dan setelah itu kita akan masuk dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, hamba mengucap syukur dan berterima kasih. Karena begitu besar dan begitu dahsyatnya kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa kehidupan kami ke depannya akan baik-baik saja. Kami tahu Tuhan, saat ini begitu banyak ketakutan-ketakutan yang terjadi. Begitu banyak tekanan-tekanan yang terjadi. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa kami punya satu penolong yang setia, yaitu Engkau Bapa. Bapa, hari ini kami bersatu hati, membawa setiap permohonan doa yang masuk Tuhan. Kami mau berdoa untuk kesembuhan dari penyakit penebalan dinding rahim, kista dan kanker ovarium. Bapa, Kaulah yang berotoritas atas setiap tubuh kami. Kau jamah setiap bagian tubuh yang sakit. Kami percaya jamahan-Mu Tuhan membawa kesembuhan sempurna, pulih sempurna, sehingga semuanya benar-benar sehat Tuhan. Dan kami boleh beraktivitas lagi dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk kelancaran mengikuti magang. Kau berikan hikmat Tuhan. Kau berikan juga kecerdasan, Kau berikan juga kemampuan untuk mengikuti setiap pelatihan-pelatihan di magang Tuhan. Sehingga boleh menjadi satu sukacita dalam kehidupannya. Boleh menambah ilmu, mendapatkan hikmat untuk dipakai sebagai suatu bekal di dalam memasuki dunia yang baru, yaitu dunia pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pernyataan Tuhan dalam setiap prosesnya Tuhan. Berdoa juga untuk pemulihan dan kelepasan dari dosa free sex Tuhan. Bapa, Kau fokuskan hatinya. Kau fokuskan pikirannya. Kau jamah Tuhan. Jika ada roh-roh Tuhan dari perzinahan, free sex yang menguasai, kami bersepakat Tuhan dan bersehati menolaknya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua pikiran-pikiran, semua keinginan-keinginan Tuhan dipatahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan akan kembalikan normal, akan fokus pada hal-hal yang positif. Mulai menjalin hubungan dengan Engkau Tuhan dan membangun iman mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang kerinduan, memperoleh keturunan ilahi. Bapa, Kau jamah setiap kandungan Tuhan. Berikan kandungan yang subur Tuhan. Sehingga mereka boleh memperoleh keturunan ilahi yang berasal daripada Engkau. Dan ya biarlah keturunan-keturunan ilahi ini Tuhan boleh menjadi berkat, membawa sukacita dimanapun Tuhan. Bahkan di tengah-tengah keluarga ini Tuhan, akan ada sukacita karena keturunan ilahi yang Kau percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk kelepasan dari adiksi game online. Bapa, kembalikan fokus mereka. Jangan biarkan mata mereka hanya tertuju kepada game. Kau rebut kembali mereka Tuhan. Rebut hati mereka Tuhan. Rebut fokus mereka untuk kembali kepada Tuhan. Biarlah mereka boleh melihat Engkau. Biarlah mereka boleh kembali haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang mampu menjamah. Hanya Engkau yang mampu merebut kembali mereka Tuhan. Untuk kembali ke jalan mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk kelancaran penjualan aset. Untuk memenuhi kebutuhan. Bapa, berapapun yang mereka butuhkan Engkau yang tahu. Apa yang mereka punya juga Engkau yang tahu. Kami berdoa Tuhan, sehingga semua aset-aset boleh terjual dengan baik. Sehingga apapun yang mereka dapatkan,
dapat mereka pakai untuk kebutuhan mereka Tuhan. Bapa, Kau bukakan semua pintu-pintu berkat-Mu Tuhan. Sehingga semua proses penjualan ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya bangsa dan negara kami Tuhan boleh menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur Tuhan. Bangsa yang terus melihat kepada Tuhan. Bangsa yang terus mengandalkan Tuhan. Dan negara kami Tuhan boleh dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Kau jamah para pemimpin kami Tuhan. Sehingga baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, para wakil-wakil rakyat Tuhan, para menteri-menteri, bahkan sampai tingkat pedesaan sekalipun Tuhan. Tuhan berikan hikmat. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil, bukan keputusan yang membawa mereka kepada penekanan akan rakyat, tapi keputusan yang membawa negara ini menjadi negara yang takut akan Tuhan. Negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Dan terus berjalan di dalam koridornya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk mereka yang saat ini Tuhan. Mungkin ada berkebutuhan khusus Tuhan. Tuhan lihat kebutuhan mereka. Tuhan tahu kebutuhan mereka. Tuhan mengerti kebutuhan mereka. Tuhan, Kau dengarkan doa mereka. Kau jadilah tempat bersandar untuk mereka Tuhan. Dan Kau mulai nyatakan mujizat-Mu. Jawablah mereka Tuhan. Karena hanya Engkau yang mengerti setiap kebutuhan yang mereka perlukan. Berdoa juga untuk mereka yang terikat dengan utang piutang Tuhan. Bapa, Kau berikan mereka hikmat untuk bisa memulai usaha, untuk bisa membuka jalan usaha. Bahkan mereka bisa bekerja Tuhan. Bukakan semua pintu berkat. Sehingga semua berkat-berkat yang mereka terima dengan penuh hikmat mereka dapat melunasi hutang-hutang mereka. Dan kami percaya semua hutang-hutang itu akan terlunasi. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk mereka yang berduka saat ini. Tuhanlah yang menjaga mereka. Tuhanlah yang menyertai mereka. Tuhanlah yang menjadi penghibur bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, pada akhirnya Bapak, kami mau berserah penuh kepada otoritas Tuhan. Kami berserah kepada janji-janji-Mu Tuhan. Dan kami mau berjalan bersama penyertaan Tuhan. Karena kami percaya, tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Bapa, kami mau angkat kedua tangan kami. Dan kami mau menerima berkat yang berasal daripada Engkau. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai setiap langkah kita. Akan terus membawa kita naik ke level yang lebih lagi Tuhan. Memperluas daerah kita ke kanan dan ke kiri Tuhan. Bahkan memberkati setiap usaha kita. Memberkati pendidikan kita. Memberkati apapun yang kita kerjakan. Semua akan dibuat berhasil. Kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Glory haleluya. Amin. Terima kasih atas kesediaan saudara sekalian untuk terus menyaksikan 60 Minute Worship. Terus bawa doa-doa kalian, terus bersatu dalam penyembahan dan pujian, dan percaya bahwa janji Tuhan akan terus digenapi. Sampai berjumpa di 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.